Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livian Azara, kelas 12 IPA 2, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya baca terkait penyakit yang disebabkan oleh pembelahan sel. Kelainan kromosom dapat disebabkan oleh mikrosefali. Mikrosefali adalah gangguan sistem saraf langkah yang membuat kepala bayi kecil karena tidak berkembang sempurna. Kondisi ini bukan hanya mempengaruhi ukuran kepala bayi, tapi juga perkembangan otaknya. Mikrosefali ini biasanya terjadi saat bayi masih dalam kandungan atau beberapa tahun setelah kelahirannya. Khususnya pada kromosom X, kelainan kromosom penyebab mikrosefali cenderung berbeda pada pria dan wanita. Pasalnya, pada wanita, kelainan satu kromosom X tidak menimbulkan gejala mikrosefali. Ia hanya membawa penyakit disebut karier. Sedangkan pada pria, kelainan satu kromosom X biasa disebabkan mikrosefali. Perlu diketahui bahwa manusia misalnya memiliki 23 pasang kromosom X dan Y. Kelainan kromosom terjadi karena adanya kesalahan pada saat sel-sel calon bayi membelah, disebut dengan meiosis dan mitosis. Yang pertama, meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel sperma dan telur untuk membentuk sel baru, termasuk pembelahan sel kelamin. Meiosis ini adalah proses awal pertumbuhan bayi dalam kandungan setelah telur bertemu dengan sperma. Kesalahan pada proses ini berpotensi menyebabkan kelainan kromosom pada calon bayi, menyebabkan keguguran bayi, lahir mati, dan ada bayi yang tetap hidup. Yang nomor 2 yaitu mitosis. Hampir sama dengan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel pada saat sel telur yang sudah dibuahi sperma berkembang. Hal yang berbeda adalah sel yang dihasilkan. Proses mitosis menghasilkan lebih banyak sel dibandingkan meiosis, yakni sebanyak 92, yang kemudian terbagi masing-masing 46. Pembelahan ini terus terjadi hingga calon bayi terbentuk. Kelainan kromosom bisa terjadi pada ibu hamil usia berapa saja, tapi rentan terjadi pada ibu hamil berusia 35 tahun. Hal ini karena terdapat perbedaan pada usia telur yang dimiliki oleh wanita berusia muda dan tua. Maka, dari itu, ibu hamil berusia lebih dari 35 tahun sebaiknya rutin periksa kehamilan ke dokter kandungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.